warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsha Ayu Ramadhani. Saya merupakan mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2023. Pada video ini, saya akan membahas suatu kasus dari hasil observasi saya terkait permasalahan teori perilaku konsumen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Hasmudiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan konsumen dalam membeli dan mempergunakan suatu barang atau jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga konsumen akan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Secara garis besar, perilaku konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Jenis rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang atau jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, seperti tingkat kebutuhan primer, harga, dan manfaat dari produk itu sendiri terhadap konsumen. Kemudian jenis irasional merupakan perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk yang mungkin tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan dari konsumen tersebut. Nah, dari materi teori perilaku konsumen tadi, saya melakukan sebuah observasi di Transfercare for Optimal dan kemudian mengambil beberapa kasus terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen yang pertama. Pada video tersebut, ditunjukkan bahwa konsumen ini sedang berada di kawasan rak makanan atau konsumsi makanan sehari-hari. Setelah saya observasi, konsumen membeli produk tersebut karena alasan sebentar lagi akan menjelang bulan suci Ramadan yang dimana hal ini berkaitan dengan faktor kultural dan faktor sosial. Pada situasi ini, terjadi suatu permasalahan yakni perilaku konsumen di bulan Ramadan menjadi lebih konsumtif dibandingkan hari-hari biasanya, sehingga menyebabkan pengeluaran yang lebih besar dari biasanya karena konsumen akan membeli beberapa keperluan tertentu yang dibutuhkan untuk Ramadan. Selain itu, terjadi perubahan perilaku konsumen seperti perubahan pola makan, perubahan aktivitas, dan tradisi di setiap keluarga. Perilaku ini termasuk ke dalam jenis rasional karena adanya faktor sosial yaitu keluarga konsumen dan faktor kebutuhan. Konsumen yang kedua. Pada video tersebut, ditunjukkan bahwa konsumen sedang berada di kawasan rak susu. Konsumen memilih barang tersebut karena adanya kegunaan atau manfaat yang terkandung dari barang tersebut yang dibutuhkan oleh konsumen. Setelah saya tanya, susu ini tentunya digunakan untuk kebutuhan anaknya yang berusia balita. Hal ini termasuk ke dalam faktor individu yang meliputi kegunaan dan kualitas dari barang tersebut yang dibutuhkan oleh konsumen. Perilaku konsumen ini termasuk ke dalam jenis rasional karena adanya faktor kebutuhan konsumen dan manfaat yang terkandung dari barang tersebut. Konsumen yang terakhir. Pada video tersebut, ditunjukkan bahwa konsumen sedang berada di kawasan bagian pakaian. Terdapat asumsi bahwasanya konsumen terpengaruh oleh diskon dari harga barang tersebut atau memang dibutuhkan. Setelah saya observasi, konsumen tertarik dengan barang tersebut karena adanya diskon yang tertera di sana. Perilaku konsumen yang seperti ini dapat termasuk ke dalam jenis rasional dan irasional. Jenis rasional yang meliputi rendahnya harga barang atau memang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, jenis rasional yang meliputi pengaruh eksternal yaitu adanya promosi dan diskon dari barang yang ditawarkan. Nah, dari faktor-faktor dan permasalahan yang terjadi pada beberapa konsumen tadi, terdapat solusi yang bisa para konsumen terapkan agar meminimalisir atau tidak terjadi perilaku konsumtif. Karena mengingat permasalahan dasar ekonomi yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tapi sumber daya yang ada bersifat terbatas. Solusi yang pertama, membuat rencana pengeluaran barang atau kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari kebutuhan pokok
hingga biaya tak terduga. Hal ini dilakukan agar dapat menahan pengeluaran impulsif. Solusi yang kedua, menghemat pengeluaran. Memilah kebutuhan sangat perlu dilakukan jika seseorang sedang berhemat, khususnya menjelang Ramadan seperti kasus tadi. Kita perlu selektif memilih berbagai penawaran yang ada, mana yang tentu menjadi prioritas kebutuhan dan mana yang dapat ditunda untuk dipenuhi di kemudian hari. Solusi yang ketiga, menghemat uang dengan memanfaatkan diskon atau cashback. Mencari kualitas terbaik dengan harga terbaik. Ingat, membeli suatu barang tersebut dan memanfaatkan diskon apabila memang dibutuhkan, bukan membeli barang hanya karena diskonnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Selalu pertimbangkan uang yang kamu gunakan, karena segalanya butuh uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.